sosok nenek tua, pakaiannya zaman dulu, bola matanya hitam semua, dan sambil ngebawa tongkat. Matanya ini melotot, giginya menggertak, dan kepalanya nengok ke kanan dan ke kiri. Anak gak punya etika. Manusia gak ada sopan santunnya kalau bertamu ke rumah orang. Aduh, kena sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Cermai merupakan gunung berapi aktif dengan kawah ganda di puncaknya. Gunung ini memiliki ketinggian 3078 mdpl atau meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung tertinggi di daerah Jawa Barat. Secara administratif, Gunung Cermai ini berada di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sejak lama, Gunung Cermai dikenal dengan misteri, mitos, dan juga legenda mistis. Di antaranya adalah legenda Nini Pelet. Konon menurut cerita, Nini Pelet ini merupakan tokoh yang memiliki kesaktian yang sangat hebat. Dia adalah tokoh yang membuat kitab mantra asmara, ciptaan tokoh sakti bernama Ki Buyut Manguntapak. Salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah ilmu jaran goyang yang dikenal ampuh mengikat hati lawan jenis. Ada lagi cerita pengembaraan Wali Songo di jalur pendakian Linggarjati yang dipandu oleh kakeknya Sunan Gunung Jati, yaitu Satria Kawirangan. Nama pos yang ada sekarang berdasarkan perjalanan yang dilakukan oleh para Wali Songo, seperti Batu Lingga yang merupakan tempat berkhalwat Satria Kawirangan, dan pos Pengasinan yang merupakan tempat para Wali Songo makan bekal terakhir, yaitu nasi dan juga garam. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Rifai ketika mendaki ke Gunung Cermai pada tahun 2018, tepatnya di bulan April. Rifai ini adalah seorang guide lokal yang suka mendampingi tamu untuk mendaki ke gunung, khususnya Gunung Cermai. Dan di sisi lain, rumah Rifai berada di kaki Gunung Cermai. Hal ini menjadikan hobi suatu pekerjaan untuk menambah pemasukan biaya kuliah. Kisah itu bermula pada saat Rifai mendapatkan job untuk menjadi guide pendakian ke Gunung Cermai. Saat itu,
Rifai mengantar rombongan yang berasal dari Bogor dan berjumlah 6 orang. Di antaranya 2 perempuan dan 4 laki-laki. Dalam rombongan itu, hanya ada 2 orang yang pernah mendaki gunung. Sebut saja Rangga dan juga Adit. Dan 4 orang lainnya bernama Evi, Ica, Dimas, dan juga si Asep belum pernah punya pengalaman untuk masalah pendakian. Hanya mereka berempat pernah camping ceria di bumi perkemahan. Singkat cerita, Rifai dihubungi oleh Evi di beranda Facebook. Kemudian beralih ke WA atau WhatsApp. Dan dalam obrolan di WA itu, Evi menanyakan tentang cara dan prosedur mendaki ke Gunung Ciremai. Karena Rifai sebagai lokal guide, ia pun menjelaskan semuanya. Dari mulai jalur pendakian, karakteristik dari tiap jalur, dan semua yang terkait informasi pendakian Gunung Ciremai. Setelah berbincang-bincang di WhatsApp atau WA, mereka sepakat untuk mendaki melalui jalur Apuy yang berada di Kabupaten Majalengka. Kemudian, mereka langsung mengatur jadwal pendakian dan diputuskan di bulan April tahun 2018. Singkat cerita, di H-1 pendakian, Rifai menyarankan mereka supaya datang lebih awal sebelum hari H. Tujuannya supaya fisik mereka tetap terjaga dan siap melakukan pendakian. Dan dalam pendakian kali ini, Rifai nggak sendirian, melainkan mengajak rekannya untuk mengantarkan tamu dari Bogor itu. Teman Rifai bernama si Dika. Kemudian Dika berangkat lebih dulu ke base camp Apuy untuk nemuin rombongan dari Bogor, dan rencana Rifai, ia akan nyusul mereka pada malam harinya. Singkat cerita, Rifai sampai di base camp Apuy di jam 11 malam. Ternyata 6 tamunya itu sudah sibuk dengan mimpinya masing-masing, alias udah pada molor semua. Pada saat itu, kondisi Rifai udah sangat lelah karena sebelumnya baru aja mengantarkan pendaki dari jalur yang berbeda. Akhirnya, ia bergegas untuk istirahat. Esok harinya, sekitar jam 6 pagi, Rifai pun bangun. Ternyata, sebagian rombongan sudah ada yang bangun, dan gak lupa juga Rifai langsung memperkenalkan dirinya. Setelah semuanya sudah sarapan dan juga packing ulang, Rifai langsung mengurus simaksi atas sebuah perizinan. Dan tepat di jam setengah 9 pagi, mereka pun mulai pendakian. Di awal perjalanan, semuanya masih terasa aman. Hanya faktor kelelahan saja, terutama si Evi dan juga si Ica. Dikarenakan mereka berdua adalah perempuan dan baru pertama kali mendaki ke gunung. Pos demi pos mereka lewati, dan sampainya di pos 2, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak, untuk makan siang terlebih dahulu. Pada saat itu, waktu menunjukkan di jam setengah 12 siang. Dan karena Rifai sebagai guide, ia langsung masak. Dan setelah selesai semua, sehabis zuhur, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Normalnya, jarak dari tiap pos hanya 1 jam saja. Tapi, karena Rifai membawa rombongan yang kebanyakan baru mendaki, jadi agak lumayan lama. Sebelum pos 3, hujan pun turun dengan intensitas yang sedang. Di sini, mereka bergegas untuk memakai jas hujan. Dan dari situ, raut muka Evi sudah berubah, serta matanya melotot entah kemana. Saat itu, Rifai belum menyadari kalau ada sesuatu terjadi kepada Evi. Kemudian, Dika ini ngomong ke si Rifai, "Mas, itu lihat mukanya Evi pucat banget deh. Matanya juga melotot terus." Mendengar hal itu, Rifai langsung deketin Evi yang lagi duduk di bawah pohon. "Teh Evi, baik-baik aja kan?" "Iya, Evi
nggak apa-apa kok. Dan karena Rifai nggak membuat situasi menjadi panik, akhirnya Rifai mengajak untuk jalan lagi menuju ke pos 3. Gak jauh dari tempat mereka pakai jas hujan, tiba-tiba brak, Epi jatuh ke sebelah kanan jalur. Karena posisi Rifai sebagai leader, ia langsung nengok ke arah belakang. Ternyata Epi udah menjerit-jerit sambil lari menerobos ilalang keluar jalur pendakian. Spontan Rifai langsung ngejar Evi. Takutnya Epi lari mengarah ke jurang. Dan setelah dikejar, Rifai langsung narik tasnya Evi sampai ia jatuh. Kemudian Epi ia rangkul di atas pundaknya. Kenapa teh? Kenapa? Istighfar teh, istighfar. Dan namun Epi hanya nangis sambil nutupin matanya. Itu ada orang tinggi mas, besar, melototin Evi. Epi takut mas, masih ada di situ tuh. Epi takut. Saat itu Epi sambil nunjuk ke pohon yang gak terlalu besar, tapi akarnya menjuntai ke atas tanah. Dan atas kejadian itu, mereka semua menjadi panik. Kemudian Rifai mencoba nenangin keadaannya si Evi. Dan sedangkan si Dika membackup yang lain agar tidak menimbulkan rasa panik. Kurang lebih 1 jam lamanya, Rifai mencoba nenangin keadaan Epi sambil masih diguyur oleh hujan deras. Dan setelah kondisi Epi sudah membaik, Rifai nanya kepada Epi, apakah lanjut pendakian atau turun saja ke base camp. Kalaupun dia pengen balik ke base camp, otomatis Rifai juga ikutan turun. Dan saat itu Evi memutuskan untuk lanjut pendakian. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah perjalanan mereka aman-aman saja. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 5 di jam setengah 6 sore. Di sini Rifai langsung mendirikan tenda. Dan setelah tenda itu sudah berdiri, Rifai dan juga Dika masak untuk makan malam. Rencana awal setelah makan itu, Rifai akan melakukan briefing. Tapi karena udah kecapean semua, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung istirahat. Keesokan paginya, Rifai dan Dika bangun lebih awal, yaitu di jam 5 pagi. Kemudian mereka berdua menyiapkan sarapan untuk para tamunya. Dan setelah masakan udah jadi, Rifai bangunin mereka semua untuk siap-siap melakukan pendakian ke puncak Gunung Cermai. Gak lupa juga untuk sarapan terlebih dahulu. Di jam 8 pagi, mereka mulai berjalan menuju puncak Gunung Cermai. Dan dalam perjalanan dari pos 5 sampai ke puncak itu, gak ada halangan atau kejadian yang aneh-aneh. Semuanya itu aman sebagaimana mestinya. Singkat cerita, di jam setengah 1 siang, sampailah mereka di puncak Gunung Cermai. Cuaca saat itu berubah sangat drastis. Yang tadinya cerah, kini berkabut dan disusul angin yang sangat kencang. Setelah mereka berfoto-foto, Rifai ngajak untuk langsung turun ke tempat camp. Karena cuaca sudah mulai gak kondusif. Dan dalam perjalanan dari puncak menuju ke tempat camp itu, gak ada kejadian aneh-aneh. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 5 di jam setengah 3 sore. Karena mereka semua itu kelelahan, mereka langsung istirahat di dalam tenda. Dan setelah istirahat itu sudah cukup, mereka langsung packing, kemudian langsung turun menuju ke base camp. Tadinya Rifai merekomendasikan untuk turun besok saja, karena waktu sudah mulai sore. Takutnya kena malam saat perjalanan turun itu. Karena ada salah satu dari mereka itu besoknya masuk kerja. Akhirnya mereka turun saat sore itu juga.
Posisi saat itu, Dika paling depan atau leader. Sementara Rifai posisinya paling belakang atau sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 di jam 4 sore. Di sini, mereka memutuskan untuk istirahat dulu karena kakinya Epi mengalami kram. Mungkin karena efek memakai celana terlalu ketat. Setelah kondisinya sudah membaik, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Di pertengahan pos 3 menuju ke pos 2, mereka diguyur oleh hujan. Walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Di sini mereka langsung memakai jas hujannya masing-masing. Dalam hati, Rifai ini ngomong, ini kan tempat yang kemarin Epi lihat sosok gede itu ya. Kenapa kehujanan di tempat ini lagi? Namun, Rifai tepis pikiran-pikiran tersebut dan harus selalu berpikir positive thinking. Mungkin karena kebetulan saja. Setelah semuanya udah pakai jas hujan, mereka langsung melanjutkan perjalanan turun menuju pos berikutnya. Saat itu, waktu sudah menunjukkan di jam 5 sore. Namun, mereka tak kunjung sampai di pos 2. Seiringnya berjalan, posisi mereka agak sedikit renggang. Alhasil, Evi dan juga Rifai tertinggal jauh di belakang karena Evi bermasalah pada kakinya. Untuk mengusir kebosanan, mereka berdua terus-terusan ngobrol sambil ditemani oleh rintik hujan. Entah itu obrolan apa, yang penting Epi nggak kosong pikirannya. Tak terasa, waktu menunjukkan di jam setengah 6 sore. Di sini, Rifai nanya ke si Epi, "Teh, masih kuat gak? Mau istirahat dulu gak?" "Enggak, A, lanjut aja. Nanggung, lagian gak enak juga kalau istirahat lagi hujan." "Beneran nih, kamu masih kuat?" "Iya, A, aku kuat kok, tapi pelan-pelan aja ya." Singkat cerita, di tengah obrolan mereka berdua, Rifai menyarankan Epi agar gak lewat jalur yang ada kubangan airnya. Namun, Epi malah sengaja lewat jalur tersebut. Menurut si Epi, malah lebih enak dan enggak terlalu licin. Padahal, Rifai mengatakan seperti itu ada dasarnya. Menurut orang-orang tua, biasanya makhluk-makhluk seperti itu paling senang main di air yang mengenang. Apalagi pas hujan rintik-rintik. Tapi Rifai nggak ngomong takutnya dia malah menjadi parno. Dan dari sinilah kejadian horor dimulai. Tiba-tiba gelagatnya Epi sangat aneh. Dia itu narik ransel yang dibawanya seperti orang yang lagi kecapean. "Kenapa, Pi? Pegel. Mau aku bawain gak ranselnya?" "Gak usah." Mendengar jawaban dari Epi, Rifai bertanya-tanya dalam hati, ada apa lagi dengan si Epi? Kemudian Epi ini ngomong dengan kata-kata yang kasar dan mulai gak karuan. Di sini Rifai menawarkan dirinya untuk membawakan ransel, tapi Epi malah ngejawab dengan nada yang sangat tinggi. Dari situ, Rifai dituntut supaya bisa menyikapi hal itu dengan bijak. Kondisi saat itu hanya mereka berdua, karena teman-teman yang lainnya udah jauh di depan, termasuk temannya si Rifai, yaitu si Dika. Waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Suasana hutan mulai sedikit berbeda. Yang tadinya masih ada sinar matahari, kini sudah nampak gelap. Saat itu, Rifai mencoba teriak untuk manggil temannya, berharap rombongan yang ada di depan belum terlalu jauh. Dan setelah Rifai berteriak beberapa kali, akhirnya ada balasan sautan dari arah depan. Di sini gelagat Epi mulai nggak kondusif. Matanya ini melotot, giginya menggertak, dan kepalanya nengok ke kanan dan ke kiri.
Melihat hal itu, Rifai sedikit panik karena mereka hanya berdua saja di posisi paling belakang. Kemudian Rifai teriak lagi ke rombongan di depan, "Woi, tungguin! Woi, tungguin!" Dan karena hari mulai gelap, akhirnya Rifai ngeluarin headlamp. Sedangkan si Epi udah gak bisa diajak untuk berkomunikasi lagi. Di tengah perjalanan ketika Rifai memapah Epi, tiba-tiba ranselnya Rifai berat dan seperti gak biasanya. Padahal dari pos 5 tadi itu enteng-enteng saja. Ditambah lagi logistik itu udah gak ada. Dari sini perasaan Rifai udah gak enak banget. Dan terus-terusan ngajak ngobrol si Evi. Namun Evi tetap gak ngejawab juga. Dan setelah melewati turunan terjal, Rifai ketemu dengan tanah yang lumayan landai. Di situ Rifai refleks meremin matanya sambil jalan tuh. Dan benar saja, sosok yang bikin ranselnya berat adalah sosok nenek tua. Pakaiannya zaman dulu, bola matanya hitam semua, dan sambil ngebawa tongkat. Anak gak punya etika. Manusia gak ada sopan santunnya kalau bertamu ke rumah orang. Bilang sama perempuan ini, kalau lewat harus punya sopan santun. Di dunia ini, bukan manusia saja yang hidup. Setelah sosok itu ngomong, tas ransel yang tadinya berat, kini gak berat sama sekali. Namun dari situ, Evi mulai mengeluhkan pundak sebelah kanannya itu sakit. Dan dari kejauhan, terlihat cahaya senter mengarah ke mereka berdua. Ternyata itu adalah Dika dan Asep yang lagi nyusul ke atas. Ternyata mereka udah sampai duluan di pos 1. Lagi dan lagi, kondisi Epi mulai gak terkendali. Ransel yang ia bawa, ia lempar ke arah si Asep sambil mata itu melotot. Melihat hal itu, Asep ini nanya ke Rifai, gimana ini Udah tenang. Sekarang gimana caranya kita bawa Epi dulu sampai di pos 1. Jangan panik semuanya ya." Akhirnya, dengan keadaan seperti itu, Rifai menyarankan Dika dan juga Asep untuk bawa tas ranselnya mereka berdua. Sedangkan si Rifai memapah Epi sampai di pos 1. Setelah berjalan sekitar 15 menit, sampailah mereka di pos 1. Kondisi pos 1 ini terdapat sebuah shelter untuk tempat istirahat para pendaki. Belum juga Evi nginjekin kakinya di shelter, tiba-tiba ia langsung pingsan, kemudian teriak-teriakan histeris sambil lidahnya menjulur keluar. Dan bola matanya putih semua. Ya, Evi sudah kerasukan makhluk gaib. Entah itu sosok dari mana. Yang jelas, masih di sekitaran Gunung Cermai. Posisi saat itu sangatlah mencekam. Karena hanya mereka berdelapan saja. Dan gak ada rombongan dari pendaki lain. Kondisi Evi masih tetap sama. Yaitu masih aja susah untuk dikendalikan. Sambil ngeluarin kata-kata yang gak dapat mereka pahami. Akhirnya mereka semua ngebaca ayat suci Al-Quran. Berharap sosok yang masuk ke tubuh Epi itu keluar. Berselang beberapa menit, Epi ini mulai membaik. Matanya itu udah kembali normal. Tapi lidahnya masih menjulur keluar. Kemudian Epi digotong masuk ke dalam shelter pos 1. Dan setelah suasana udah kondusif, Rifai langsung masak air hangat untuk bikin teh. Dan ketika mereka lagi sibuk masing-masing, tiba-tiba Epi teriak histeris sambil ngomong pakai bahasa Sunda. Entah makhluk apalagi yang merasuki ke dalam tubuh Epi. Yang jelas itu bukan Epi,
karena tenaganya sangat kuat sekali. 6 laki-laki yang mencoba megangin Evi itu mental semua. Yang dikhawatirkan adalah Evi tiba-tiba lari. Apalagi kondisi saat itu sudah sangat gelap. Dan sekitar beberapa menit bergelut dengan sosok yang merasuki tubuh Evi. Kemudian Evi pun pingsan lagi. Angin mulai berhembus kencang. Dan seketika Evi ini langsung duduk. Dan kepalanya menghadap ke arah timur. Rambutnya itu menjuntai ke depan nutupin kepalanya. Kemudian ia ketawa layaknya kuntilanak. Yang tadinya angin besar dan banyak suara-suara binatang malam seketika langsung sunyi dan yang ada hanya terdengar suara ketawanya saja. Melihat hal itu, Ica langsung nangis dan nutupin kupingnya. Dan gak lama kemudian suara ketawa itu berubah menjadi suara tangisan. Hayang balik, hayang balik, hayang balik. Mendengar hal tersebut, Rifai ngajak Evi untuk turun menuju ke base camp dan istirahatnya nanti aja di sana. Rifai mengira kalau Evi sudah sadar, namun ternyata Evi masih dirasuki oleh sosok gaib. Antarkan balik, hayang balik dari kaluhur, antarkan balik. Di situ Rifai dan Dika mulai berdialog dengan sosok tersebut supaya keluar dari tubuhnya si Evi. Akhirnya atas izin Allah, Evi kembali pingsan dan mulai sadar. Setelah menunggu Evi siuman kurang lebih setengah jam, lalu mereka putuskan untuk segera turun ke base camp. Tapi dengan permintaan dari si Evi, yaitu matanya harus ditutup sepanjang perjalanan turun itu. Akhirnya mereka mulai berjalan menuju ke base camp secara berbarengan dan gak boleh saling mendahului. Singkat cerita, di jam 10 malam sampailah mereka di base camp. Gak lupa juga Rifai laporin dulu ke pihak base camp dan menceritakan kejadian tersebut ke sesepuh base camp. Kondisi saat itu Evi udah pulih normal dan gak seperti saat masih dalam hutan. Hanya dia mengeluhkan sakit di bagian pundak sebelah kanan. Setelah mereka ngobrol dan bebersih badan, mereka memutuskan untuk menginap di base camp. Mengingat semuanya udah kecapean dan juga kelelahan. Keesokan paginya, Evi dan kawan-kawannya pamit untuk pulang ke Bogor. Dan 3 hari setelah pendakian, Evi ini ngehubungin Rifai melalui WA atau pesan WhatsApp. Dan dalam obrolan di WA itu, Evi menjelaskan tentang kondisinya, yaitu pundaknya masih terasa sakit dan sampai berbentuk bulat serta berwarna kebiru-biruan. Kemudian Evi ngirim foto pundaknya yang sakit ke Rifai. Dan setelah Rifai lihat fotonya, ia langsung yakin bahwa itu bukan gara-gara ransel yang ia bawa, tapi itu ada hubungannya dengan dia kesurupan waktu mendaki Gunung Cermai. Rifai menyarankan agar Evi datang ke orang yang lebih paham tentang permasalahan yang ia alami. Akhirnya Evi pun mendatangi orang yang memang paham di bidangnya, tepatnya di daerah Bogor. Ternyata menurut pemaparan orang pintar itu, Evi ini dapat teguran oleh sosok nenek-nenek dan pundaknya itu diketok pakai tongkatnya. Dikarenakan Evi bertingkah yang gak sopan saat mendaki Gunung Cermai. Dan alhamdulillah setelah Evi berkonsultasi, bekas getokan tongkat itu
tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Dan Epi nggak merasakan sakit di pundaknya. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Rifa ini ketika mengantarkan tamunya ke Gunung Ciremai melalui jalur Apuy. Mendaki gunung bukan hanya aktivitas berpetualangan saja. Selain harus menguasai ilmunya, harus juga dibekali dengan adab dan tata krama yang perlu dijunjung tinggi. Ibaratnya dalam bertamu, kita itu wajib menjaga etika dan juga sopan santun kepada yang tuan rumah. Begitu juga saat kita sedang sowan atau sedang mendaki gunung. Mendaki gunung dengan sikap sombong sangat tidak berguna. Seberapa sering dan hebat mendaki, tetap saja tantangan itu ada. Dan hambatannya yang dilalui itu akan berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menata diri, mempersiapkan mental, dan juga si fisik. Karena di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sangat sehat. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Rifa ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.